Bab 2321. Mematahkan semua tulang di tubuh. Yan Wu menjerit menyedihkan sambil berusaha melawan. Dia mengedarkan kekuatan setengah abadi di tubuhnya untuk menangkis serangan-serangan Li Qingfeng, tetapi sia-sia. Begitu Li Qingfeng mendekatinya, dia dapat dengan mudah menyerang Yan Wu. Yan Wu terbakar amarah dan matanya memancarkan niat membunuh. Semua teknik yang digunakannya tidak berguna melawan Qingfeng Li dan bahkan ruang dimensinya tidak berpengaruh pada Qingfeng Li. Saat dia mengantarkan Qingfeng Li ke ruang dimensi, Qingfeng Li akan menggunakan koordinat jiwa darah abadi untuk kembali seketika sebelum memberinya cambukan keras. Sebenarnya, Qingfeng Li bisa saja membunuhnya jauh sebelumnya dan alasan dia tidak melakukannya adalah untuk menghinanya. Pada akhirnya, Yan Wu tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan dari Qingfeng Li yang merupakan rival terkuat yang pernah ditemuinya dan jenius terhebat yang pernah dilihatnya di alam suci alam semesta. Terlebih lagi, pedang abadi guntur milik Qingfeng Li bahkan telah mematahkan pedang naga perak milik Yan Wu. Yan Wu dapat dengan jelas merasakan kehadiran mengerikan pedang abadi guntur yang tak diragukan lagi memiliki kekuatan untuk memisahkan langit dan bumi. Itu pasti senjata abadi yang terkenal. Dia menginginkan pedang abadi guntur milik Qingfeng Li dan ingin membunuhnya serta mengambil pedang itu darinya. Sayangnya, dia sekarang tidak berdaya, dia telah mencoba semua teknik yang dimilikinya untuk menyerang Qingfeng Li, tetapi dia tidak sebanding dengan Qingfeng Li. Li Qingfeng telah menekannya. Setelah memukul wajahnya hingga bengkak, Li Qingfeng menginjak dadanya, meninggalkan jejak kaki yang jelas di sana. Yan Wu sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya ke arah Suelin. Dia berpikir jika dia bisa menangkapnya, dia mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Tubuhnya bergeser dan melesat ke arahnya. Qingfeng Li segera melihat niatnya dan matanya berkilat dingin. Dengan tekadnya, Qingfeng Li lenyap dan kemudian langsung muncul di sisi lain kehampaan, berdiri di hadapan Suelin. Saat Yan Wu berlari ke sisi Suelin, dia disambut oleh cakar Qingfeng Li. Dengan kekuatan setengah abadi yang dimilikinya, Qingfeng Li mencakar ke depan dan mengangkat Yan Wu di lehernya. Meskipun Yan Wu memiliki kekuatan yang sama dengan Qingfeng Li, ia bukanlah tandingan dari Qingfeng Li yang tak tertandingi di antara rekan-rekannya di kerajaan. Li Qingfeng mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram salah satu jari Yan Wu, mematahkannya dengan suara retakan. Yan Wu menjerit kesakitan. Karena semua giginya telah tanggal, kata-kata Yan Wu sulit dipahami, tetapi ia tetap mengancam Li Qingfeng, "Brengsek, lepaskan aku sekarang. Aku putra bungsu Dewa Bulu. Setelah aku kembali, aku akan membantai semua anggota klanmu, termasuk kau dan semua orang di sekitarmu." Menghadapi ancaman Yan Wu, Qingfeng Li terbakar dengan niat membunuh. Hal yang paling dibencinya adalah diancam, dan itu telah menjadi wilayah terlarang baginya. Siapapun yang berani mengancamnya pasti akan masuk neraka dengan cara yang menyakitkan. Retak, retak. Tanpa ragu, dia mematahkan 10 jari Yan Wu. Begitu menyakitkannya hingga Yan Wu menjerit seperti orang gila, membuat orang-orang di sekitarnya yang juga berlatih sendiri merinding. Setelah itu, Qingfeng Li menamparkan tubuhnya lebih dari 200 kali, mematahkan lebih dari 600 tulang di tubuhnya yang berubah menjadi tumpukan daging sebelum jatuh ke tanah. Qingfeng Li mengarahkan tulang naga di tangan kanannya ke dantian Yan Wu dan dengan suara retak, menghancurkan inti abadinya. Setelah inti abadinya hancur, energi setengah abadi Yan Wu melayang keluar dari tubuhnya ke kedalaman alam semesta. Ia telah menjadi orang yang sia-sia. Bagi setiap kultivator di alam suci alam semesta, hal terpenting adalah inti roh dan saripati vital orang suci, dan inti roh serta saripati vital orang suci milik Yan Wu dihancurkan oleh Qingfeng Li. Mulai sekarang, Yan Wu tidak akan bisa berkultivasi, nasibnya lebih buruk daripada kematian. Yan Wu menatap tajam ke arah Qingfeng Li sambil menggertakkan gigi, bersumpah dalam hati bahwa jika dia bisa pergi dari sini hari ini, dia akan meminta ayahnya, Raja Abadi Bulu, untuk menghancurkan Qingfeng Li dan membantai para wanita itu bersamanya. Namun, energi roh Qingfeng Li begitu kuat sehingga dia langsung mengetahui pikiran Yan Wu. Dengan senyum dingin, Li Qingfeng berkata, "Apakah kau pikir kau bisa kembali ke Sekte Sein Bulu? Hari ini kau akan mati di sini." Sekali lagi, ia menebas pedang abadi petir dan menebas Yan Wu hingga berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah. Dengan daging dan jiwanya yang hancur, ia pun mati total. Yan Wu, sang master setengah abadi meninggal. Kali ini, dia benar-benar mati. Setelah kematiannya, suatu sosok hilang dari pikirannya. Sosok ini adalah seorang pria parubaya dengan perawakan tinggi, mata besar, dan alis gelap, memancarkan kehadiran luar biasa yang menerangi seluruh alam semesta. Melihat kematian Yan Wu, lelaki parubaya itu menjadi tegang dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat, melesat tinggi ke awan dan meledakkan lubang besar di ruang sekitarnya.
Perlu diketahui bahwa pria parubaya ini hanyalah sebuah tanda spiritual. Jika wujud aslinya ada di sini, dia bisa menghancurkan seluruh benua api merah tua hanya dengan satu tarikan napas. Pria parubaya itu menatap Li Qingfeng dan berkata dengan niat membunuh yang kuat, "Beraninya kau membunuh putra bungsuku. Aku akan menghancurkanmu hari ini." Dia menghembuskan napas abadi yang menghancurkan waktu dan ruang dimanapun ia berada hingga semuanya lenyap. Gunung-gunung di dekatnya, pohon-pohon kuno, dan bahkan daratan semuanya lenyap. Tanpa rasa takut, King Feng Li mengedarkan Thunder Immortal Chen di tubuhnya dan melepaskan petir ke udara di atas tubuhnya. Kemudian dia mengeluarkan mutiara guntur yang telah menyerap sedikitnya 10.000 baut guntur 5 warna dan baut guntur 9 warna di Istana Abadi Guntur. Sekarang, King Feng Li melepaskan ke 10.000 petir 9 warna. Kresek, kresek. 10.000 petir 9 warna muncul tiba-tiba di kehampaan dan menghantam pria parubaya itu dengan kekuatan yang tak tertandingi, meredupkan tanda rohnya. Tanda roh pria parubaya itu menjerit kesakitan sebelum meledak berkeping-keping dan lenyap. Bab 2322. Teknik ruang dimensi. Banyak orang yang membudidayakan diri sendiri menggosok-gosok mata mereka, mengira mata mereka telah mempermainkan mereka, tetapi mereka harus mempercayai apa yang telah mereka saksikan. Huhu. Semua orang tersentak dan mundur sementara beberapa dari mereka jatuh ke tanah karena tergesa-gesa. Seolah-olah mereka telah menyaksikan penglihatan paling langka di dunia, mereka bertukar pandang dan mulai berbicara. Kau lihat itu. Tanda roh pria parubaya itu adalah Feather Immortal, ketua sekte Feather Saint Sect dan salah satu fosil hidup tertua di Saint Realm semesta. Sang abadi bulu mencapai alam abadi sejak 1 juta tahun yang lalu dan dia telah menunggu pembukaan tanah abadi. Dia melewatkan pembukaan tanah abadi sebelumnya karena beberapa alasan khusus, dan aku yakin dia akan masuk kali ini. Sang Dewa Bulu sangat menyayangi dan menghargai putra bungsunya, Yan Wu, dan ia telah mengajarkan banyak teknik kepada putranya. Sekarang setelah Li Qingfeng membunuhnya dan bahkan tanda rohnya, aku yakin Li Qingfeng akan mati karenanya. Ada perseteruan di antara mereka sekarang. Aku yakin begitu wujud asli Dewa Bulu tiba, Li Qingfeng pasti akan mati. Di antara para kultivator yang berbicara, mereka yang berasal dari benua api merah tentu saja mengira King Feng Li kuat dan akan menang, tetapi para kultivator dari planet lain tidak berpikir demikian. Meskipun mereka terkesima dengan kekuatan tempur King Feng Li dan tahu bahwa mereka tidak sebanding dengannya, mereka lebih kagum dengan reputasi agung Dewa Bulu yang telah menjadi abadi 1 juta tahun yang lalu. Blood Immortal juga mengetahui kekuatan besar Feather Immortal karena dia pernah bertarung dengannya dan dikalahkan. Bagi Blood Immortal, Feather Immortal adalah saingan yang mengerikan. Dia berjalan ke sisi Lily dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, tidak apa-apa Anda membunuh Yan Wu, tetapi Anda seharusnya tidak menghancurkan tanda roh pria parubaya itu. Dia tidak akan pernah melupakannya." Lily Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Blood Immortal, kau salah. Bahkan jika aku tidak menghancurkan tanda rohnya, dia tidak akan memaafkanku. Lagi pula, akulah yang membunuh putranya dan kami telah menjadi musuh bebuyutan, dia yang mati, atau aku yang mati. Di dunia kejam para pembudidaya diri, tidak ada keadilan, yang ada hanyalah kekerasan, dan yang kuat memangsa yang lemah." Blood Immortal mengangguk dan berkata, "Tuan, saya akan memberi Anda beberapa fakta sederhana tentang Feather Immortal. Dia berasal dari sekte Feather Immortal yang konon bermarkas di Tanah Abadi. Karena beberapa alasan khusus, mereka mendirikan cabang di alam suci semesta. Sebenarnya, ketika terakhir kali Tanah Abadi dibuka, sekte bulu abadi di Tanah Abadi ingin dia terbang, tetapi dia tidak melakukannya karena dia ingin menemukan sesuatu di alam semesta. Feather Immortal sangat kuat, dan kamu harus mencapai alam abadi jika tidak, kamu mungkin tidak akan mendapatkan wujud aslinya." Lily Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Blood Immortal, jangan khawatir. Aku punya cara untuk menghadapinya. Pedang hukum dan tombak dewa pembunuhnya sangat kuat dan merupakan senjata terhebatnya yang jarang ia gunakan. Dengan kedua senjata ini, ia tidak takut pada Feather Immortal. Yang dikhawatirkannya adalah keselamatan Suelin, Ruyan Liu, Meng Yao Su dan Apple Blossom. Mereka adalah para wanitanya yang memiliki kekuatan terbatas dan tidak akan mampu menangkis serangan dari Feather Immortal. Dia perlu meningkatkan kekuatan mereka." Tiba-tiba, ia melihat sebuah cincin interspatial di dekat tubuh Yan Wu. Itu adalah cincin interspatial Yan Wu. Dengan sedikit rasa panas di matanya, kaki kanan Lily melangkah maju dan langsung tiba di sisi cincin interspatial. Ia mengulurkan tangan kanannya dan mengambilnya. Melepaskan energi rohnya, King Feng Li menghapus tanda roh asli dari cincin interspatial dan menggantinya dengan miliknya sendiri. Saat energi rohnya memasuki cincin interspatial, jejak kesenangan dan kilauan muncul di matanya. Luas area di cincin interspatial sedikitnya 1000 meter persegi.
Sejumlah besar batu setengah abadi bertumpuk di tempat itu di samping beberapa ramuan roh dan ramuan ajaib. Saat King Fengli memasuki terowongan interspatial, dia telah menghabiskan semua batu setengah abadinya dan tentu saja senang saat melihat begitu banyak batu setengah abadi. Tiba-tiba ekspresinya berubah saat dia melihat selembar kertas yang terbuat dari batu giok di sebuah sudut. Dengan tekadnya, dia mengambil slip giok itu ke tangannya. Buku itu sebesar 2 telapak tangan dan di atasnya tertulis kata-kata Teknik Ruang Dimensi. Jantung King Fengli berdebar kencang saat melihat buku itu karena kegembiraan. Saat bertarung dengan Yan Wu, ia mendapat masalah di ruang dimensi. Berkat Blood Immortal, ia bisa menemukan koordinat jiwa. Kalau tidak, ia tidak akan pernah bisa keluar dari ruang dimensi. Dia punya firasat jika dia mempelajari teknik ruang dimensi, kekuatannya akan semakin meningkat. Saat bertemu Patriark 5 Elemen lagi, dia bisa dengan mudah mengalahkannya. King Fengli mengulurkan jari telunjuk kanannya dan membalik ke halaman pertama buku itu. Di atasnya tertulis, ketika ruang kacau lahir, dunia penuh dengan roh dan ruang memiliki aturannya sendiri termasuk 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Buku teknik ruang dimensi memiliki deskripsi ruang yang detail, bahkan lebih rumit daripada kitab suci jimat ruang yang diajarkan Raja Malam Kegelapan kepadanya. Tak lama kemudian, Li Li asyik membaca, memahami, dan mempelajari buku itu dengan saksama. Suelin dan yang lainnya tahu bahwa bahaya akan datang kapan saja dan mereka akan memiliki perlindungan lebih besar setelah King Fengli meningkatkan kekuatannya. 2 sinar cahaya virtual melesat keluar dari mata King Fengli ke dalam kehampaan, menghancurkan kehampaan itu. Dia telah melihat ruang 4 dimensi yang hanya bisa dilihat olehnya sendiri. Sambil mempertemukan 2 jarinya, dia membuat gerakan melantunkan ruang dimensi, menciptakan lubang transparan di depannya. Di lubang ini, semua yang dilihatnya melengkung, sangat berbeda dengan dinding 3 dimensi. Tubuhnya tampak terhimpit hingga rata. Namun, setelah menguasai teknik ruang dimensi, ia menyesuaikan tubuhnya dan dapat bergerak bebas di ruang angkasa seperti ular. Dia mengendalikan keseimbangannya dan berputar serta berputar seperti seekor ular kecil yang lincah. Bab 2323. Arai Abadi Yin Yang. Saat King Fengli mengolah teknik ruang dimensi, tubuhnya menjelajah ruang 4 dimensi, ruang 3 dimensi, dan ruang nyata tanpa henti. Sekarang dia bisa bebas menggunakan teknik ruang angkasa ini, dia bisa memasuki ruang 2 dimensi dengan 1 langkah. Kemudian dia keluar dari ruang 2 dimensi seperti burung nasar yang lincah dan tidak seorang pun dapat melacak keberadaannya. Akhirnya, ia menyatukan kedua telapak tangannya membentuk gestur ruang dimensi, menciptakan lubang transparan yang besar. Ia segera melemparkan lubang itu ke arah anak anjing hitam. Saat lubang transparan itu mengenai Black Puppy, dengan bunyi desisan, Black Puppy dipindahkan ke ruang dimensi. Setelah memasuki ruang dimensi, anak anjing hitam tidak terbiasa dengan perasaan ketika tubuhnya diubah menjadi bentuk datar. Segala sesuatu di sekitarnya melengkung dan hitam, tanpa binatang iblis, manusia, hewan, tumbuhan, atau gunung. Sepertinya anak anjing hitam telah memasuki ruang kosong. Ia menggonggong dan bahkan menjulurkan cakarnya untuk memukul dinding ruangan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras hantaman itu, ruang angkasa tidak dapat ditembus. Akhirnya, King Fengli menarik kuat lengannya dan memanggil anak anjing hitam untuk membentuk ruang dimensi dengan teknik pemanggilan ruang dimensi. Saat anak anjing hitam muncul, ia menjulurkan kakinya untuk menyeka keringat dingin dari wajahnya, masih takut dengan apa yang telah dialaminya. Anak anjing hitam berkata, King Fengli, teknik ruang dimensimu sangat kuat, bahkan aku pun tak bisa keluar dari ruang ini. Untungnya, kau telah menguasai teknik ruang ini. Kalau tidak, kau akan berada dalam bahaya saat menghadapi Dewa Bulu. Sambil tersenyum tipis, Li Qingshan berkata, karena aku sudah menguasai teknik ruang ini, ayo kita kembali ke Lingyun. Dari cincin interspatialnya, ia mengeluarkan sebuah kapal abadi yang hanya sebesar telapak tangan dengan banyak rune rumit dan misterius terukir di atasnya. Rune tersebut membentuk susunan penerbangan yang dapat mempercepat kecepatan kapal abadi hingga 10 kali lipat. Setelah menyuntikkan sebagian kekuatan setengah abadinya ke dalam kapal abadi itu, ia melemparkannya ke depan dan kapal seukuran telapak tangan itu langsung membesar. Dalam sekejap mata, kapal itu berubah menjadi kapal sepanjang ribuan kaki. Perahu abadi itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, menerangi seluruh ruang di sekitarnya. Perahu abadi ini adalah harta dharma setengah abadi yang diperolehnya di Istana Abadi Guntur. Dia membawa Suelin, Ruyan Liu, Meng Yao Su, dan Apple Blossom ke perahu sementara Dewa Darah, Dewi Suci Linglong, Dewa Laut Darah, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun berbaris mengejar mereka. Di dalam kapal abadi, King Fengli memberitahu Suelin tentang latar belakang Dewa Darah dan orang suci Linglong.
Kapal abadi itu secepat kilat dan langsung terbang puluhan ribu kilometer ke arah Lingyun. Kapal itu mencapai ibu kota Lingyun dalam waktu setengah jam. Kaisar dan Ratu Lingyun telah menerima pesan tersebut dan mereka memimpin semua pejabat untuk menyambut King Feng Li dan yang lainnya di luar istana kerajaan. Ketika kapal abadi milik King Feng Li mendarat, Kaisar Lingyun adalah orang pertama yang berlutut dan berkata dengan hormat, "Selamat datang kembali, Yang Mulia." Di belakangnya, Ratu dan semua pejabat berlutut untuk menyambut mereka. Meskipun Kaisar Lingyun sekarang menjadi penguasa suatu negara dan para pejabatnya adalah bangsawan, mereka bersedia tunduk kepada King Feng Li sebagai bawahan. Saat itu, Lingyun telah menjadi negara terbesar di benua api merah. Namun, mereka sangat menghormati dan takut kepada Lili, penguasa planet ini. Itu karena mereka tahu semua yang mereka miliki diberikan oleh King Feng Li dan jika King Feng Li meninggalkan planet ini, mereka tidak akan berarti apa-apa. Sambil tersenyum tipis, King Feng Li melangkah ke sisi Kaisar Lingyun dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Lili berkata, "Jangan berdiri di hadapanku dengan hormat. Nanti, jangan berlutut saat bertemu denganku." Kemudian dia meminta Ratu dan para pejabat untuk berdiri. Dengan lambaian tangannya, Lili memberi isyarat kepada semua orang kecuali Kaisar Lingyun untuk mundur. Kemudian, mereka berdua memasuki istana kerajaan. Ketika mereka berada di ruang rahasia istana kerajaan, Raja Lingyun bertanya, "Yang Mulia, apakah Anda punya instruksi untuk saya?" Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Kau pintar. Karena aku telah membunuh banyak master sekte, tetua, putra dan putri suci, aku telah menjadi musuh bersama seluruh alam suci semesta. Karena itulah kau harus bersiap, kalau tidak, kau akan mendapat bencana jika beberapa makhluk setengah abadi atau abadi yang kuat datang ke benua api merah." Dia memberikan deskripsi singkat tentang hal-hal yang terjadi di Valen Immortal Arena dan Saint Realm di alam semesta. Setelah mendengar perkataan King Feng Li, Kaisar Lingyun tercengang dengan wajah pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Itu karena para master dan tetua sekte yang disebutkan Li Qingfeng adalah master terkenal di alam semesta, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan master setengah abadi yang menakjubkan. Di antara mereka, bahkan ada Patriark 5 Elemen yang legendaris, yang dapat menghancurkan lebih dari 10 bintang dengan satu telapak tangan. Kekuatan tempurnya yang dahsyat membuat Kaisar Lingyun merinding ketakutan. Dia tahu bahwa jika Patriark 5 Elemen datang ke benua api merah, dia bisa menghancurkan semua pembudidaya di benua itu termasuk dirinya sendiri hanya dengan satu jari. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Yang Mulia, hamba siap sedia melayani Anda dan semua batu mineral, energi, ramuan spiritual, teknik kultivasi, dan harta karun adalah milik Anda dan Anda dapat menggunakannya sesuka hati." Li Qingfeng berpikir sejenak dan berkata, "Kamu kumpulkan bulu-bulu burung nasar yin yang, batu abadi yin yang, dan stalaktit neraka 10.000 tahun di benua api merah. Aku akan menggabungkan bahan-bahan ini dan membangun arai abadi yin yang dapat menangkal serangan para makhluk abadi asing." Setelah membunuh Yan Wu, dia memperoleh beberapa batu roh setengah abadi dan satu batu roh abadi yang ingin dia gunakan untuk membangun beberapa formasi tingkat abadi. Akan tetapi, untuk membangun yin yang immortal arai, ia membutuhkan banyak material lain selain batu abadi dan ia menyerahkan tugas pengumpulan material ini kepada Kaisar Lingyun. Kaisar Lingyun tahu pentingnya tugas yang menyangkut bukan hanya nyawanya sendiri, tetapi nyawa seluruh rakyat di benua api merah. Dia menangkupkan tangannya ke arah King Feng Li dan pergi untuk memerintahkan pejabatnya dan semua sekte, klan, keluarga untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan King Feng Li. Bab 2324. Nyanyian Abadi Phoenix. King Feng Li meninggalkan istana kerajaan Raja Lingyun dan kembali ke tempatnya sendiri. Dia tinggal di rumah taman di sebelah timur istana kerajaan. Dahulu, tempat itu adalah tempat tinggal Raja Lingyun dan ratunya. Karena Li Qingfeng adalah penguasa planet benua api merah, pangkatnya jauh lebih tinggi daripada Raja Lingyun dan ia diberi tempat tinggal terbaik di negeri itu. Ketika King Feng Li kembali, semua wanita sedang menunggunya di aula besar. Melihat begitu banyak wanita, King Feng Li merasa sedikit kewalahan. Linglong Saintes, Clearwood Saintes dan Blood Sea Saga hanyalah teman-temannya, namun, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Suelin, Ruyan Liu dan Meng Yao Su saat mereka bersama. Saat itu malam dan bulan yang tinggi di langit menyebarkan cahayanya yang jernih ke daratan, menyelimuti daratan dengan selubung perak yang misterius dan kabur sementara cahaya bintang keperakan memercik ke tanah. Sudah waktunya tidur. Karena Li Qingfeng telah meninggalkan benua api merah selama berbulan-bulan, para wanita menatapnya dengan penuh harap. Dia tahu mereka semua ingin ditemaninya malam ini. Pandangannya beralih dari Ruyan Liu, Sielin ke Meng Yao Su dan kemudian kembali lagi sebelum membuat keputusan akhir. King Feng Li berkata, "Malam ini aku akan menemani Suelin." Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, dia bisa melihat dengan jelas kekecewaan di wajah Ruyan Liu dan Meng Yao Su, tetapi dia tidak bisa menahannya.
Bagaimanapun, Suelin adalah istri sahnya. Tidak peduli apakah dia berada di bumi atau di planet asing lainnya, Suelin memegang tempat terpenting di hatinya. Mendengar keputusannya, wajah menawan Suelin tampak senang. Menggenggam tangan Suelin, King Fengli menuntunnya ke ruangan terdekat, meninggalkan semua wanita lainnya mendesah penuh penyesalan. Dewa Darah, Dewa Laut Darah, Dewa Linglong, dan Dewa Kayu Jernih semuanya merasa iri karena mereka secara tidak sadar telah tertarik pada King Fengli selama mereka tinggal bersamanya. Namun, mereka tahu bahwa sangat sulit menjadi wanita King Fengli. Di dalam ruangan, wajah Suelin yang menawan merona bagaikan bunga mawar yang indah dan kulitnya putih dan lembut bagaikan bunga atau sutra halus. Mengenakan gaun tule putih yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah, dia memancarkan daya tarik yang luar biasa. Tergoda oleh rona malu di wajah menawannya, King Fengli mengulurkan tangan dan meraihnya ke dalam pelukannya. Terkejut, Suelin berkata, "Sayang, malam ini kita tidak bisa melakukannya." Terkejut, Li Qingshan bertanya, "Kenapa tidak?" Dengan wajah memerah, dia berkata dengan suara rendah, "Aku punya kabar baik, aku hamil." Mendengar kata-katanya, King Fengli membeku seolah-olah dia telah disambar petir. Lalu, dia mulai tersenyum seperti orang bodoh. Akhir-akhir ini dia selalu dirundung nasib buruk, diburu musuh namun nyaris lolos, tidak ada hal baik yang terjadi padanya. Kini dia akhirnya mendengar berita gembira bahwa istrinya tengah hamil, sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Melihat ekspresi konyolnya, kepala Suelin semakin tertunduk, dan rona merah di wajahnya semakin dalam. Li Qingfeng menggenggam tangannya dan berkata, "Senang sekali kamu hamil. Coba kulihat, apakah bayinya laki-laki atau perempuan?" Dia berjongkok dan mengulurkan tangan kanannya menyentuh perut Suelin. Gululu. Suara yang keluar dari perut Suelin menunjukkan bahwa bayi itu menendang perut ibunya. King Fengli gembira mendengar suara itu dan berkata dengan gembira, "Istriku, ini pasti laki-laki, dia menendangmu." Petik 2. Suelin memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Bagaimana kau tahu?" Lagi pula, si kecil ini punya nafsu makan yang besar karena dia terus-menerus menyerap saripati alam. Aku punya firasat dia akan menjadi tokoh besar di masa depan. Li Lifeng tersenyum puas dan berkata, "Tentu saja. Lagi pula, dengan garis keturunanku yang tak tertandingi dan garis keturunan Phoenixmu, bayi kita pasti akan memiliki fisik seorang penakluk. Oh, satu hal lagi, sayang. Karena aku sudah mencapai alam setengah abadi, aku akan memberitahumu beberapa hukum dan pemahaman setengah abadi agar kamu bisa menembus alam setengah abadi lebih cepat. Jika tidak, dengan kekuatan sucimu, kau tidak sebanding dengan makhluk abadi itu." Bab 2325. Tetua Senior Planet Sein Kayu. King Fengli juga menunjukkan kekaguman saat melihat dua hantu Ice Phoenix di atas kepala Suelin. Li Qingfeng berpikir dalam hati, garis keturunan Phoenix benar-benar kuat. Dia baru saja membangkitkan hukum setengah abadi dan sudah bisa membentuk dua hantu Ice Phoenix. King Fengli memahami bahwa jumlah burung Phoenix menunjukkan tingkat kekuatan, seperti halnya tombak dewa pembunuhnya. Dua tombak dewa pembunuhnya dua kali lebih kuat daripada satu tombak. Dengan kata lain, ia bisa dengan mudah membunuh musuhnya dengan dua tombak. Suelin sekarang fokus pada kultivasinya dan tidak tahu apa yang dipikirkan King Fengli. Tubuhnya terus menyerap hukum elemen es dari alam semesta di sekitarnya. Tak hanya hukum elemen es di benua api merah, tetapi juga hukum elemen es dari ratusan planet di sekitarnya berkumpul ke arahnya dan diserap olehnya. Hukum elemen es menyelimuti Suelin. Kedua hantu Ice Phoenix semakin membesar dan tampak lebih hidup. Kedua Phoenix es ini adalah binatang ilahi tertinggi di dunia. Mereka memandang rendah semua makhluk dengan tatapan dingin. Ruangan itu benar-benar membeku saat itu. Hanya Li Lili yang mampu menahan dinginnya, karena ia memiliki api emas bersuhu 35.000 derajat Celcius di dalam dirinya. Jika orang lain ada di ruangan itu, ia pasti sudah berubah menjadi es sejak lama. Tiba-tiba, King Fengli agak terkejut, karena dia menemukan hantu ketiga, Phoenix Es, di antara keduanya. Ia berkata dengan tak percaya, "Istriku bahkan bisa memahami tiga hantu Ice Phoenix. Kekuatannya 3 kali lipat lebih besar. Jika dia bisa mencapai ini, dia akan menjadi master setengah abadi, hanya selangkah lagi dari seorang abadi." King Fengli harus mengakui bahwa Suelin memiliki garis keturunan yang kuat dan bakat hebat yang tidak kalah darinya. Satu-satunya perbedaan adalah Lili telah membangkitkan garis keturunannya lebih awal dan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Jika mereka mulai berkultivasi pada saat yang sama, Suelin akan mencapai level yang sama dengannya. Sebagai salah satu binatang dewa, Ice Phoenix tentunya memiliki bakat yang luar biasa dan telah mendapatkan reputasinya di era kehancuran dan era kekacauan di alam semesta. Namun, ia menghilang di era kuno alam semesta. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak tahu dan belum pernah melihat Ice Phoenix. Bergemuruh.
Ketika Suelin membentuk Ice Phoenix ketiga, energi hukum unsur es dari ratusan planet di dekatnya berkumpul, seperti ribuan pita pelangi yang terbang menuju istana kerajaan. Seluruh alam semesta tampak berguncang. 5 unsur, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah, merupakan unsur paling dasar. Es terbentuk dari air yang terkondensasi. Pada saat ini, unsur-unsur air dan es berkumpul di sekitarnya, yang menyebabkan berkurangnya unsur-unsur air dan es dengan cepat di planet-planet lain. Para kultivator di planet-planet itu semuanya merasa jengkel, terutama mereka yang berada di planet suci kayu dan planet suci bumi. Sumber daya air mereka sangat terbatas, dan sebelumnya hampir habis. Setelah Suelin mengaktifkan Phoenix Immortal Chain-nya, air yang tersisa di kedua planet ini bahkan lebih sedikit lagi. Para penguasa planet dari planet suci kayu dan planet suci bumi keduanya setengah abadi dan sangat dekat dengan tingkat keabadian. Mereka mengirim tetua senior mereka ke istana kerajaan Lingyun melalui kehampaan. Li Qingfeng sedang melindungi Suelin saat ia sedang menerobos. Ia sedikit mengernyit ketika tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang besar dari atas. Li Qingfeng terkejut, lalu ia menunjukkan tatapan dingin dan berkata, "Siapa ini, berani mencari masalah saat istriku sedang berkultivasi? Kau mau mati?" King Feng Li menunjuk sedikit ke 4 arah kehampaan dengan jari telunjuk kanannya, lalu dia mengeluarkan 4 bendera susunan setengah abadi dari cincin interspatialnya. King Feng Li melemparkan ke 4 bendera ini ke 4 arah di sekitar Suelin, membentuk barisan pertahanan untuknya. Formasi ini dapat memblokir serangan di bawah level setengah abadi dan mencegah gelombang sonik dan serangan masuk. Li King Feng berbalik dan menginjak tanah. Ia langsung menghilang dan terbang ke langit. Dia ingin melihat siapa yang berani datang ke benua api merah seperti ini. Saat dia naik ke langit, dia menemukan 2 orang tua yang tidak dikenalnya. Kedua tetua ini tinggi, tetapi agak bungkuk. Yang kiri berambut hijau, sementara yang kanan berambut kuning. Keduanya melepaskan fluktuasi energi tingkat suci, menunjukkan bahwa mereka adalah santo tingkat sempurna. Tetua berambut hijau di sebelah kiri berkata, "Saya tetua senior planet suci kayu. Beraninya kau berkultivasi di sini dan menyerap energi elemen es dari planet kami." Tetua berambut kuning di sebelah kanan juga berkata, "Aku tetua senior planet bumi suci. Kau hampir menguras hukum elemen es kami. Sekarang serahkan orang itu, lalu kami bisa mengampuni nyawamu." Kedua tetua ini memiliki kekuatan yang kuat dan berkata dengan nada mengancam. Li Qingfeng sedikit mengernyit dan mengerti mengapa mereka datang. Ternyata Suelin telah menyerap hukum elemen es dari planet mereka selama kultivasi. Li Qingfeng saat ini adalah seorang master setengah abadi. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah membunuh mereka hanya dengan 1 jari. Namun, ia tidak suka membunuh. Ia hanya kejam terhadap musuh-musuhnya. Li Qingfeng tahu kali ini memang salahnya, jadi ia tidak berbicara dengan tidak sopan sejak awal. Namun dia masih sedikit jengkel dengan ancaman kedua orang tua itu. Li Qingshan menahan kekecewaannya dan berkata, "Senior, istriku sedang berkultivasi, dan dia membutuhkan banyak energi hukum elemen es, aku akan mengganti kerugianmu di planetmu." Kemudian, Li Qingfeng mengeluarkan 2 perangkat setengah abadi dari cincin interspatialnya dengan pikirannya. Kedua perangkat ini berasal dari Istana Abadi Guntur. Thunder Immortal adalah penguasa super sejuta tahun yang lalu, yang telah mengumpulkan banyak harta karun. Oleh karena itu, perangkat setengah abadi tidak begitu berharga baginya. Namun, King Feng Li tidak menyangka bahwa kedua tetua ini tidak akan menerima kebaikannya. Tetua berambut hijau dan tetua berambut kuning memperlihatkan keinginan kuat dan keserakahan saat mereka melihat benda setengah abadi di tangan King Feng Li. Mereka jelas melihat King Feng Li mengeluarkannya dari cincin interspatialnya, yang berarti pemuda ini punya harta karun setengah abadi lainnya darinya. Tetua berambut hijau itu menunjukkan tatapan dingin dengan energi tajam yang terpancar, berkata dengan nada mengancam, "Nak, cincin interspatialmu cukup bagus. Berikan padaku, dan aku akan melepaskanmu." Bab 2326. Dicengkeram sampai mati. Tetua berambut kuning itu juga mengancam Li Qingfeng setelah tetua berambut hijau itu berkata, "Kau telah mengambil banyak hukum elemen es dari planet suci bumi kita. Serahkan cincin interspatialmu, atau aku akan membunuhmu." Kedua tetua ini telah kehilangan akal sehat mereka di depan harta karun itu. Mereka seharusnya menyadari bahwa Lili pasti memiliki kekuatan tertinggi karena ia mampu mengeluarkan benda-benda setengah abadi ini. Sayangnya, mereka tidak banyak berpikir, hanya ingin membawa cincin itu beserta harta dari King Feng Li. Li Qingfeng menyeringai dan menunjukkan ekspresi dingin. Ia benar-benar kesal dengan kedua tetua ini. Kali ini ia ingin menjadi orang baik dan meminta mereka pergi dengan imbalan yang baik. Namun, kedua orang ini tak pernah puas. Mereka bahkan ingin membunuhnya dan mengambil cincin itu. Li Qingfeng menyeringai dan berkata,
kalian berdua bajingan tak tahu malu. Aku ingin meminta kalian pergi dengan baik hati dan membayar ganti rugi atas hilangnya hukum elemen es kalian. Tapi kalian malah berpikir untuk membunuhku dan mengambil semua hartaku. Apa kalian benar-benar berpikir aku pengecut? Sekarang kukatakan untuk terakhir kalinya, keluarlah. Atau aku akan menghajar kalian hingga menjadi kabut darah. King Fengli mengancam mereka dengan dingin dan arogan. Setelah mendengar kata-kata King Fengli, tetua berambut hijau dan tetua berambut kuning keduanya tertawa menghina. Mereka memiliki pemahaman yang jelas sebelum memasuki planet api dan menginjak benua api merah tua. Tetua berambut hijau itu bersenandung dan berkata, Raja Api Merah, penguasa planetmu, hanyalah seorang master di alam kerajaan roh 100.000 tahun yang lalu. Sepertinya dia telah mencapai tingkat Sein, tetapi dia hanyalah Sein tingkat rendah, yang jauh lebih lemah dari kami, Sein tingkat sempurna. Kau hanyalah seorang kultivator benua api merah. Beraninya kau mengancam kami. Tetua berambut kuning itu mengangguk di sampingnya. Planet mereka adalah yang terkuat di antara ratusan planet di dekatnya. Mereka juga merupakan tetua senior dari sekte-sekte suci, dengan latar belakang yang kuat dan pengalaman kultivasi bertahun-tahun. Mereka sangat dekat dengan level setengah abadi dan mungkin akan mencapai terobosan setelah mengambil harta karun dari pemuda ini. Li Lili menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua telah menjalani ratusan ribu tahun ini dengan sia-sia. Jangan salahkan aku karena kejam karena kalian meminta kematian. Lili mulai melepaskan niat membunuh. Kedua tetua ini terus mengejeknya, dan itu benar-benar membuatnya marah. Mengusir. King Fengli mengulurkan tangan kanannya dan membentuk telapak tangan selebar ribuan kaki, menggenggam ke arah tetua berambut hijau. Tetua berambut hijau itu bersenandung, lalu mengepalkan tinjunya dan memukul cakar tangan Lili. Ia ingin menghancurkan telapak tangan Lili. Namun tinjunya hancur berkeping-keping begitu menyentuh cakar tangan King Fengli. Kemudian, King Fengli langsung mencengkeram leher tetua berambut hijau itu dan mengangkatnya seperti seekor elang yang menangkap ayam. Tetua berambut hijau itu terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Aku ini Santo tingkat sempurna. Bagaimana kau bisa menangkapku seperti ini? Kau sama sekali tidak memiliki fluktuasi energi spiritual. Kedua tetua ini tidak tahu bahwa King Fengli telah menyembunyikan kekuatannya dan menyembunyikan energi setengah abadinya dengan mantra nafas penyu. Mantra napas kura-kura sangat kuat. Mereka tidak bisa merasakan energinya kecuali mereka mencapai tingkat keabadian. Li Qingfeng menyeringai dan berkata, bajingan tua berambut hijau, aku sudah memintamu pergi dengan perangkat setengah abadi itu. Tapi kau yang tidak tahu berterima kasih dan bodoh itu malah ingin membunuhku. Kau meminta kematian. Li Qingfeng mencubit keras dengan tangan kanannya. Tetua berambut hijau itu berubah menjadi kabut darah dengan suara keras, tubuh dan jiwanya hancur berkeping-keping. Ia bahkan tak sempat melarikan diri. Melihat King Fengli membunuh sesepuh berambut hijau sendirian, sesepuh berambut kuning benar-benar terkejut dan ketakutan. Dia sama kuatnya dengan tetua berambut hijau itu. Meskipun mereka berasal dari planet tingkat Sein yang berbeda, mereka sudah saling kenal dan memiliki hubungan baik. Tetua berambut kuning itu tahu betul tingkat kekuatan tetua berambut hijau, yang pasti bisa menghancurkan benua api merah menjadi dua dengan telapak tangannya. Namun, ia dibunuh dengan mudah oleh seorang pemuda dari benua api merah. Sungguh tak dapat dipercaya, namun itu benar-benar terjadi. Tetua berambut kuning itu menunjuk ke arah Lili dan berkata dengan suara gemetar, kau bukan orang suci. Seberapa besar kekuatan yang sebenarnya kau miliki? Pada saat ini, tetua berambut kuning akhirnya menyadari bahwa Li Qingfeng jelas bukan sekadar orang suci. Ia pasti berada di level yang lebih tinggi karena ia bisa dengan mudah mencubit tetua berambut hijau itu sampai mati. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, bisa kukatakan ini. Aku seorang master setengah abadi. Kau terlalu bodoh untuk datang ke benua api merah sebagai orang suci tingkat sempurna. Tetua berambut kuning itu terkejut setelah mendengar kata-kata Lili. Ia buru-buru mengaktifkan esensi vitalnya dan bersiap untuk melarikan diri. Dia tahu dia tak mampu melawan seorang guru setengah abadi dengan kekuatannya. Tetua berambut hijau yang telah tiada adalah buktinya. Tetua berambut kuning itu bergerak cepat. Ia merobek kehampaan dan langsung berlari sejauh 30.000 meter. King Fengli menyeringai dan menghantamkan tangan kanannya ke depan, membentuk telapak tangan raksasa berukuran beberapa juta kaki. Telapak tangannya menembus udara dan menghantam sesepuh berambut kuning itu dengan suara keras. Ledakan itu langsung meledakkan tubuh sesepuh itu, mengubahnya menjadi kabut darah beserta jiwanya. Seperti yang dikatakan Lili, ia bisa dengan mudah menghancurkan mereka berkeping-keping. Namun, kedua tetua ini tidak mempercayainya dan bahkan ingin mengambil harta karun Lili. Mereka akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal dan mati di tangan Li Lili. Pada saat yang sama,
para penguasa planet dari planet suci kayu dan planet suci bumi sama-sama menggeram marah, karena mereka telah melihat tetua senior mereka terbunuh. Kedua tetua ini dikirim ke benua api merah oleh penguasa planet. Apakah ada penguasa kuat di benua api merah? Kedua penguasa planet itu bergumam pada diri mereka sendiri, lalu bergegas ke sini dengan pelangi terbang. Penguasa planet suci kayu adalah seorang wanita parubaya. Ia tinggi, berkulit putih, dan berambut hijau, memancarkan energi kuat ke seluruh tubuhnya. Wanita parubaya itu menerobos ruang dan membunuh semua binatang iblis yang ditemuinya, menunjukkan betapa kesalnya dia. Bab 2327. Kedatangan penguasa planet. Beberapa menit kemudian, wanita parubaya itu tiba di atas benua api merah. Ia melepaskan semburan tekanan setengah abadi, mendorong para pembudidaya diri di benua api merah ke tanah. Banyak kultivator di benua api merah berlutut dengan kepala menyentuh tanah. Mereka tidak bisa berdiri, hanya bisa mempertahankan postur koutok. Bagaimanapun juga, itu adalah penekanan pada level setengah abadi, yang berhasil pada semua kultivator mandiri. Pada saat yang sama, penguasa planet dari planet suci bumi juga tiba. Penguasa planet suci bumi adalah seorang pria parubaya. Ia berpenampilan sederhana, dengan mata besar, alis tebal, dan ekspresi wajah tegas. Kulitnya kuning, dan rambutnya yang kuning berkibar di udara, membelah kehampaan. Dia mengirimkan tekanan setengah abadi, persis seperti wanita parubaya itu. Seluruh kehampaan meledak di bawah tekanan ini. Wanita parubaya itu menatap pria itu dan berkata, "Tuba, kamu juga datang." Tuba mengangguk dan berkata, "Tentu saja, Tiandimu, kamu juga datang, jadi jelas aku juga harus ikut." Para pembudidaya diri di sekitarnya semuanya terkejut setelah mendengar pembicaraan mereka. Sungguh tak terduga, Tuba telah datang ke benua api merah. Dia adalah master terkenal dalam daftar setengah abadi. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia mencapai level setengah abadi 300.000 tahun yang lalu. Benar. Meskipun Tiandimu seorang wanita, kekuatannya tak kalah dari Tuba. Dia juga seorang guru setengah abadi yang terkenal. Benua api merah sudah hancur sekarang. Mereka berani membunuh para tetua senior di bawah Tuba dan Tiandimu. Betapa bodohnya mereka. Para kultivator dari planet lain sedang mengobrol. Mereka memandang para kultivator dari benua api merah dengan rasa kasihan, hina dan rendah diri. Itulah hukum rimba dunia para pembudidaya diri. Yang kuat bisa dengan bebas menyakiti yang lemah. Raja Lingyun tentu saja merasakan tekanan setengah abadi dari langit. Ia terus gemetar dan berlutut. Ia tak mampu menahan tekanan itu dan tak mampu berdiri. Hanya Lili Feng, Dewa Darah, dan beberapa lainnya yang mampu menahan tekanan tersebut. Mereka semua dilindungi oleh Lili Feng di dalam tabir cahaya pertahanan setengah abadi dan tidak terpengaruh sama sekali. Para kultivator di benua api merah dipenuhi keputusasaan. Yang terkuat yang pernah mereka lihat sebelumnya hanyalah para Saint. Mereka belum pernah bertemu master setengah abadi sebelumnya. Para master setengah abadi tadinya hanyalah legenda, tetapi mereka benar-benar muncul di planet ini saat ini, dan ingin memusnahkan planet ini. Tuba memandang rendah para kultivator diri ini dan berkata, "Kalian rakyat jelata di planet tingkat suci rendahan, beraninya kalian membunuh tetua senior kami. Akan kuledakkan planet kalian hari ini." Tuba membuka mulutnya dan mengembuskan napas kuning. Napas itu mengandung energi tajam dan menghancurkan ruang di sepanjang jalannya, menciptakan lubang hitam di alam semesta. Hembusan napas ini membelah udara di atas benua api merah dan menghantam tanah dengan suara gemuruh. Seluruh daratan dan planet itu seakan-akan runtuh. King Fengli menyeringai dengan tatapan dingin. Dia baru saja membunuh kedua tetua itu. Dia tidak menyangka para penguasa planet datang secepat ini untuk membalas dendam. Mereka berdua terlalu bodoh untuk melebih-lebihkan diri mereka sendiri. King Fengli berdiri diam dan juga menarik napas. Napasnya mengandung 9 warna. Itu adalah petir 9 warna dengan suara berderak. Ia menghantam napas Tuba, menghasilkan suara memekakkan telinga. Dengan suara retakan, petir 9 warna menghancurkan napas Tuba berkeping-keping. Tuba menjadi pucat dan melangkah mundur. Dia tidak sebanding dengan King Fengli dalam pertarungan. Tiandimu juga sedikit mengernyit. Ia tahu betapa kuatnya Tuba, yang tidak kalah darinya. Dia bertarung dengan Tuba 10.000 tahun lalu, yang berakhir seri setelah sehari semalam. Ia tak pernah menyangka kultivator tingkat rendah ini akan sekuat ini dan bahkan bisa mengalahkan Tuba. Itu artinya ia juga bukan tandingan Tuba. Tiandimu berkata, "Tuba, menurutku praktisi kultivasi diri ini bukan orang biasa." "Siapa orang ini?" Tuba mengangguk dan berkata, "Dia baru saja memancarkan energi yang sama dengan kita. Setidaknya dia berada di level setengah abadi. Aku tidak bisa mengalahkannya sendirian. Kita harus berjuang bersama."
Tiandimu mengangguk lalu mengayunkan telapak tangannya bersama tuba. Dua telapak tangan raksasa mereka berukuran beberapa ratus juta kaki, bahkan lebih besar dari luas benua api merah. Telapak tangan itu menutupi langit dan langsung menghantam dari atas. Semua kultivator di benua api merah menangis dan menjerit. Beberapa gunung dan danau meledak, manusia-manusia lemah itu langsung berubah menjadi kabut darah di bawah kekuatan ini. Semua orang menangis seakan-akan itu adalah malapetaka. Para kultivator di seluruh benua api merah saat ini sedang menatap Li Qingfeng. Mereka tahu hanya Li Qingfeng, penguasa planet mereka, yang bisa menyelamatkan mereka. Jika tidak, mereka semua akan mati. Li Lili tetap diam dan tidak bergerak sampai kedua telapak tangan raksasa itu berada di dekatnya. Kemudian, ia tiba-tiba mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengaktifkan kekuatan tulang naga. Ia menunjuk ke langit dengan jari tulang naganya, memancarkan cahaya yang melesat ke kedua telapak tangan dan langsung meledakkannya. Tiandimu dan Tuba sama-sama mundur kali ini. Mereka tak bisa diam hingga mundur puluhan langkah. Mereka berdua terkejut. Sebagai dua penguasa setengah abadi, mereka menyerang bersama, tetapi dihantam mundur oleh satu jari. Mereka berpikir, siapa sih orang ini? Kok bisa sekuat ini? Qingfeng Li bersenandung dan berkata, Tuba, Tiandimu, kamu ingin mati. Qingfeng Li bergerak sedikit, melesat menuju langit melalui kehampaan, dan langsung berada di depan Tuba dan Tiandimu. Cepat sekali. Tuba dan Tiandimu saling berpandangan, dan keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka berdua adalah master setengah abadi, tetapi tidak ada di antara mereka yang secepat Qingfeng Li. Tiba-tiba, Tiandimu mengerutkan alisnya yang halus, karena ia merasa pemuda di depannya ini tampak seperti seseorang. Ia tampak seperti iblis nomor satu di alam semesta, Li Qingshan. Lili telah membunuh ribuan monster tua dalam sekali lemparan di alam suci semesta. Mereka semua adalah master setengah abadi atau Saint alam sempurna. Sebagian besar dari mereka tewas, tetapi hanya sedikit yang selamat. Tuba dan Tiandimu adalah dua di antara mereka yang selamat. Bab 2328. Iblis nomor satu di alam semesta. Tuba dan Tiandimu jelas mengenali Li Qingfeng. Mereka gemetar dan pucat, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Banyak teman dan saudara murid mereka tewas dalam pertempuran besar di alam suci semesta. Bahkan Patriark 5 Elemen yang menakjubkan pun terluka parah dan terpaksa melarikan diri. Sejak saat itu, Lili mendapatkan julukan menakutkan, iblis nomor satu di alam semesta. Banyak praktisi kultivasi lebih takut padanya daripada hantu. Dari tatapan Tuba dan Tiandimu, Qingfeng Li tahu mereka mengenalinya. Lagi pula, banyak master setengah abadi terlibat dalam pertempuran besar belum lama ini. Beberapa dari mereka tidak ikut bertempur, tetapi setidaknya mereka berdiri di sana dan menyaksikan pertempuran itu. Li Qingfeng menyeringai dan berkata, karena kau sudah mengenaliku, beraninya kau mencari masalah di planet tempatku tinggal. Kau mau mati. Tuba dan Tiandimu ketakutan dengan wajah pucat setelah mendengar kata-kata Qingfeng Li. Adegan menyedihkan dari kematian para master setengah abadi masih terbayang dalam ingatan mereka. Mereka yang telah tiada tidak memiliki apapun di dunia ini, jiwa dan raga mereka telah hancur, yang membuat Tuba dan Tiandimu semakin ketakutan. Po Tong. Di tengah tatapan terkejut para kultivator di benua api merah, Tuba dan Tiandimu berlutut di hadapan Qingfeng Li. Mereka berkata, Tuanku, kami tidak tahu Anda tinggal di sini. Kalau kami tahu, bagaimana mungkin kami berani datang ke sini? Tolong biarkan kami pergi. Kami sangat menyesal. Para kultivator di benua api merah dan planet-planet di sekitarnya terkejut melihat pemandangan ini. Sungguh di luar imajinasi mereka. Awalnya, ketika tetua berambut hijau dan tetua berambut kuning, dua orang suci tingkat sempurna, datang ke sini, banyak praktisi yang mengira mereka akan celaka. Namun, kedua tetua ini ditampar sampai mati oleh Li Qingfeng. Kemudian, Tuba dan Tiandimu datang. Mereka adalah master setengah abadi. Para kultivator di benua api merah mengira mereka pasti akan mati kali ini, karena para master setengah abadi jauh lebih kuat daripada para Saint alam sempurna. Namun mereka tidak pernah menyangka kedua penguasa setengah abadi yang kuat ini akan berlutut di hadapan penguasa planet mereka. Penguasa planet yang perkasa, kau benar-benar penyelamat benua api merah. Tentu saja. Aku tahu Tuan planet penguasa akan membawa benua api merah menuju kejayaan saat pertama kali melihatnya. Kau benar. Mereka adalah dua penguasa setengah abadi, yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mereka bisa menghancurkan planet kita dengan satu tarikan napas, tetapi pada akhirnya mereka akan berlutut di hadapan penguasa planet. Para kultivator di benua api merah berdiskusi dengan penuh semangat ke arah Li Qingfeng. Mereka bahkan lebih mengagumi Li Qingfeng daripada orang tua mereka. Bukan hanya mereka yang berkultivasi sendiri, tetapi Raja Lingyun dan Qing Qingmu juga terkejut.
Mereka memang sudah mengenal Li Qingfeng sebelumnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka Li Qingfeng bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak ini selama ini, bahkan mencapai tingkat setengah abadi. Bahkan para master setengah abadi pun akan berlutut di hadapannya. King Feng Li mengerutkan kening dan merasa sedikit canggung. Jika mereka tidak berlutut, dia pasti akan menamparkan mereka sampai mati. Namun setelah mereka berlutut dan memohon, dia akan terlihat picik jika tetap membunuh mereka. Dewa Darah tiba-tiba terbang dari bawah. Ia mendekati Li Qingfeng dan berkata, "Tuan, sekarang Anda kekurangan tenaga. Meskipun Anda telah menemukan beberapa bulu burung nasar Yin Yang, kristal Dewa Yin Yang, dan stalaktit neraka dari sejuta tahun di benua api merah, itu masih jauh dari cukup. Anda membutuhkan lebih banyak lagi untuk membentuk arai Dewa Yin Yang. Anda bisa meminta mereka untuk membantu mencari material di planet-planet terdekat." King Feng Li mengangguk dan setuju dengan Blood Immortal. Saat ini, Li Lifeng memiliki terlalu banyak musuh. Selain Patriark 5 Elemen, ada juga Dewa Bulu dan beberapa guru lama Sekte Suci yang dibunuhnya. Meskipun King Feng Li telah membunuh para master setengah abadi itu, mereka memiliki sekte dan para patriark di belakang mereka, yang pasti akan membalas dendam pada King Feng Li suatu hari nanti. Oleh karena itu, King Feng Li sangat membutuhkan Yin Yang Immortal Arai untuk melindungi para kultivator di benua api merah. Li Lifeng memandang Tuba dan Tiandimu, lalu berkata, "Aku bisa melepaskan kalian. Tapi kalian harus menemukan 3 hal untukku." Tuba dan Tiandimu terus mengangguk seperti ayam yang mematuk, karena mereka tahu mereka dapat mempertahankan hidup mereka. Mereka berkata dengan tegas, "Tuanku, kami akan melakukan apapun yang Anda minta. Kami bahkan akan memberikan sumber daya di planet kami jika Anda meminta." Tuba dan Tiandimu berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa Li Qingfeng sangat kuat, dan ia mungkin akan menjadi penakluk alam suci semesta. Jadi mereka punya rencana dan sangat bersedia mengikuti King Feng Li dan membantunya. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, "Tuba, Tiandimu, kalian berdua adalah penguasa planet. Temukan bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun untukku di planet-planet sekitar. Aku butuh banyak. Berapapun yang kau temukan, bawalah kepadaku. Kirimkan pesan jika kau mengalami kesulitan. Jika kau menemukan cukup, aku akan memberimu beberapa teknik dan sutra abadi. Meskipun kalian sudah menjadi master setengah abadi, kalian masih membutuhkan sutra abadi dan ramuan abadi lainnya untuk mencapai tingkat abadi." Tuba dan Tiandimu lalu buru-buru berkata, "Jangan khawatir, tuanku. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun untukmu." Li Lili membiarkan mereka berdiri. Ia merapal mantra pembatas di ruang pikiran mereka sebelum mereka pergi, untuk berjaga-jaga jika mereka ingin mengkhianatinya atau melarikan diri. King Feng Li disambut dan diperlakukan dengan baik setelah kembali ke istana kerajaan Lingyun. Raja, Ratu, dan semua menteri berlutut dan terus bersujud di hadapan Li Qingfeng. Mereka tidak mau berdiri bahkan ketika Li Qingfeng memintanya. Mereka berlutut untuk menunjukkan rasa terima kasih, kekaguman, dan rasa hormat mereka. Jika ada dewa di dunia ini, dalam pikiran mereka, King Feng Li adalah salah satunya. King Feng Li telah menyelamatkan hidup mereka berkali-kali, jauh lebih banyak daripada satu nyawa yang diberikan orang tua mereka. Bukan hanya sang raja, tetapi juga sang ratu dan semua menteri berlutut, bersujud ke arah King Feng Li, demikian pula para kultivator lainnya dan orang-orang biasa di benua ini. Bab 2329. Kekuatan Iman. Beberapa praktisi bahkan membuat patung lili di benua api merah, dengan ukiran kata-kata penguasa planet dewa. Di sampingnya diletakkan pembakar dupa dan berbagai fasilitas ibadah lainnya. Banyak orang berlutut dan menyembah di depan patung King Feng Li ketika mereka menghadapi kesulitan. Pada akhirnya, King Feng Li hanya bisa menerima semua kebaikan mereka dan bergegas kembali ke kamar untuk memeriksa Suelin. Dia mengerutkan kening sedikit setelah memasuki kamar Suelin, karena dia merasakan ada kekuatan misterius yang memasuki ruang pikirannya dari kehampaan. Seberkas energi roh emas yang misterius muncul dalam ruang pikirannya. Kemudian, energi keemasan itu kembali muncul di ruang pikirannya. Awalnya, hanya ada 1 titik cahaya. Kemudian 10 titik cahaya muncul, lalu 100, 1000, 10.000. Akhirnya, terbentuklah miliaran titik cahaya. Titik-titik cahaya keemasan ini terus berputar seperti partikel-partikel kecil, membentuk kekuatan yang kuat. Itu mirip dengan energi roh tetapi sedikit berbeda. Lili dari Li Qingfeng pernah melihat kekuatan semacam ini sebelumnya di benua-benua, yaitu kekuatan keyakinan. Jika umat beragama beribadah dengan khusyuk, maka akan terbentuk kekuatan keimanan yang besar. Kekuatan keyakinan juga dapat menyerang orang lain, seperti energi vital planet.
King Feng Li tahu para kultivator di benua api merah dan planet lainnya mengaguminya setelah dia mengalahkan Tuba dan Tiandimu. Mereka menganggap Lili sebagai dewa dan percaya padanya, sehingga ia memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Mantra jiwa di ruang batinnya yang terdalam adalah teknik yang diberikan ayahnya. Ia jarang mempraktikkannya sebelumnya, tetapi baru kali ini ia mempraktikkannya. Ketika Lili mengoperasikan mantra jiwa, seolah-olah gelombang setinggi beberapa juta kaki bergulung-gulung di ruang pikirannya. Energi spiritual terus bertabrakan dan terjalin dengan kekuatan keyakinan, membentuk pola misterius. Sebelumnya, Lili memiliki dua jenis cahaya di matanya, hitam dan putih. Keduanya adalah cahaya yin dan yang. Pada saat ini, cahaya kemasan lain muncul. Cahayanya sangat terang di antara cahaya hitam dan putih, dan daya serangnya juga kuat. Lili membuka mulutnya dan menghembuskan energi spiritual. Energi itu menghancurkan segalanya, begitu pula waktu dan ruang. Bangunan-bangunan di depannya lenyap. Bahkan es yang dibentuk oleh Suelin pun lenyap. Li Qingfeng sedikit terkejut dan berpikir, kekuatan iman sungguh dahsyat. Dia bahkan punya firasat bahwa dia bisa melukai atau bahkan membunuh Tuba dan Tiandimu dengan kekuatan keyakinannya, tanpa serangan fisik apapun. Jiwa spiritual merupakan hal terpenting bagi manusia selain teknik tubuh. Kekuatan jiwa spiritual berasal dari 3 cara. Pertama, mengolah teknik energi spiritual. Kedua, mengambil ramuan spiritual atau menyerap energi spiritual orang lain. Ketiga, kekuatan iman. Guru ketiga Li, sang penakluk, memberikan mantra jiwa kepada Lili. Mantra itu sungguh menakjubkan dan selaras dengan energi spiritual dan kekuatan keyakinan. Setelah beberapa waktu, King Feng Li telah belajar cara mengendalikan kekuatan keyakinan. Dia merasakan kekuatan spiritualnya sangat kuat dan bahkan bisa melawan mereka yang berada pada tingkat abadi. King Feng Li memadatkan miliaran titik cahaya menjadi sebuah bola cahaya raksasa, lalu menyimpannya di kedalaman ruang pikirannya. Kali ini, batu giling hitam putih dan jiwa naga api tetap diam dan tidak melahap kekuatan keyakinan King Feng Li. Kekuatan ini sangat menarik bagi Black and White Millstone dan Fire Dragon Soul. Namun, itu didasarkan pada pemujaan para kultivator lain terhadap Li Qingfeng, dengan semacam karma di dalamnya. Jika batu giling hitam putih melahapnya, kultivasi di masa depan akan dipengaruhi oleh karma ini. Lili merasa jernih dan sejuk di ruang pikirannya, dan indera spiritualnya pun semakin tajam. Ia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di benua api merah. Ia bahkan dapat mendengar apa yang terjadi di planet-planet terdekat. Kewaskitaannya pun semakin kuat. Ia merasa cukup puas karena kini ia bisa melihat situasi di puluhan planet di sekitarnya hanya dengan sekali pandang. King Feng Li kemudian berhenti menatap kehampaan dan mulai mengamati Suelin. Ia menjadi gembira karena mendapati ketiga hantu Phoenix telah menjelma, dan mereka terus menyerap hukum unsur es dan energi dari alam semesta. Li Qingfeng tahu Suelin akan terbangun sebagai seorang master setengah abadi yang kuat. Ia telah mencapai tahap akhir kultivasi. Suelin telah menyerap cukup banyak hukum elemen es sebelumnya. Ia bisa membentuk 2 Phoenix es dalam situasi normal. Namun, niatnya yang kuat untuk membantu Li Qingfeng memungkinkannya membentuk yang ketiga. Suelin merasa memiliki kekuatan tak terbatas di dalam dirinya. Ia bahkan bisa menghancurkan sebuah planet dengan 1 jari, atau membunuh makhluk setengah abadi hanya dengan 1 tarikan napas. Ia memiliki keyakinan pada 3 bayangan Phoenix di atas kepalanya. Setelah beberapa saat, dia telah menguras energi unsur es di lusinan planet dalam jarak 100 juta kilometer dan mengubah energi tersebut menjadi 3 Phoenix es. Suelin kemudian membuka matanya. Segala sesuatu tampak transparan di matanya. Dia bahkan bisa melihat menembus kehampaan dan melihat pecahan-pecahan ruang angkasa dari dunia lain. Binatang-binatang iblis kehampaan tak bisa menyembunyikan diri darinya. Suelin menembakkan 2 cahaya perak dari matanya. Itu adalah mata Phoenix. Mata Phoenix menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Bahkan menembus 2 lubang besar di langit. Ada 2 planet yang terkuras di alam semesta yang dalam, tampak redup tanpa ada pembudidaya sendiri atau bahkan sumber daya di sana. Mata Phoenix menembak kedua planet ini dan langsung meledakkannya. Suelin berdiri dengan energi setengah abadi di sekujur tubuhnya. Ia mempraktikkan hukum elemen es, karena itu, energi setengah abadinya berwarna putih. Ketiga Phoenix es mengelilinginya, memandang dunia dengan arogan. Li Qingfeng telah menyatu dengan Suelin, dan ia memiliki darah naga. Siapapun yang lain tidak akan mampu menahan tekanan Suelin sama sekali, dan bahkan mungkin akan berlutut di hadapannya. Bab 2330. Ruyan Liu mendapatkan penyimpangan Qi. Naga ilahi memiliki reputasi yang sama dengan Phoenix di era kehancuran alam semesta. Itulah sebabnya Lili dapat menahan tekanan garis keturunan Suelin. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, "Sayang, selamat."
Kamu telah mencapai tahap setengah abadi. Suelin gembira dan berjalan di samping Li Qingfeng. Ia menggenggam tangannya dan berkata, sayang, jangan khawatir. Aku bisa melindungimu mulai sekarang. Li Qingfeng tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Meskipun Suelin telah mencapai tingkat setengah abadi, kekuatannya masih belum sebanding dengan Li Qingfeng. Namun, Li Qingfeng tidak akan mengatakannya. Tuan, Kaisar Lingyun telah menemukan beberapa materi yang Anda minta. Tiba-tiba, suara hormat dari Dewa Darah terdengar dari luar pintu. King Feng Li tersenyum dan memegang tangan Suelin, berkata, ayo pergi dan periksa bahan apa yang ditemukan Kaisar Lingyun. Petik 2. Blood Immortal berdiri di sana dengan hormat ketika King Feng Li membuka pintu. Dia adalah pelayan King Feng Li saat ini dan mematuhi semua perintahnya, terutama setelah dia melihat apa yang bisa dilakukan King Feng Li. Dia tahu bahwa King Feng Li mampu menghancurkan seorang master tingkat abadi dengan kekuatannya saat ini. Setelah beberapa saat, King Feng Li datang ke aula mengikuti Blood Immortal. Aula itu sangat mewah. Luasnya lebih dari 100.000 meter persegi, dengan semua pilarnya terbuat dari batu suci, memancarkan cahaya suci. Ada pola-pola rumit yang terukir di platform batu, yang dapat dengan mudah menahan serangan para Sein tingkat sempurna. Itu adalah susunan tingkat Sein yang ditempatkan oleh Li Qingfeng. Formasi lili telah mencapai tingkat keabadian. Ia dapat membentuk formasi tingkat keabadian dengan material yang cukup, yang tidak dapat dihancurkan oleh makhluk abadi. Kaisar Lingyun dan Ratu sedang menunggu Lili di aula. Mereka buru-buru berdiri setelah melihat Lili. Mereka menganggap King Feng Li sebagai penguasa mereka saat ini dan akan melakukan apa saja untuk melayaninya. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, Kaisar Lingyun, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Anggap aku sebagai teman, dan jangan terlalu serius. Kaisar Lingyun tersenyum tipis. Meskipun Li Qingfeng berkata begitu, dia tidak berani menganggapnya sebagai teman. Kaisar Lingyun tahu betul kekuatan Li Qingfeng. Bahkan Dewa Darah, penguasa seluruh klan darah sejuta tahun yang lalu, hanya bisa menjadi pelayan Li Qingfeng, apalagi Kaisar Lingyun. Kaisar Lingyun berkata dengan hormat, Tuanku, akan lebih baik jika saya menganggap Anda sebagai penguasa. Jika saya memperlakukan Anda sebagai teman, orang lain akan mengejek saya. Lili menjabat tangannya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika Kaisar Lingyun bersikeras. Saat ini, yang paling ia pedulikan adalah 3 material arai abadi Yin Yang. King Feng Li bertanya, Kaisar Lingyun, berapa banyak bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka yang telah kau temukan? Kaisar Lingyun sedikit malu, lalu berkata, Tuanku, saya telah mencari di seluruh benua api merah, tetapi hanya menemukan 1/10 dari permintaan Anda. Lagi pula, benua api merah hanyalah planet tingkat Sein. Sangat sulit menemukan material tingkat immortal di sini. Semuanya tertinggal di sini setelah planet ini diciptakan beberapa juta tahun yang lalu. Jika Anda menginginkan lebih, Anda harus pergi ke planet tingkat half immortal lainnya. Li Qingfeng mengangguk dan berkata, 1/10 sudah cukup. Aku sudah meminta Tuba dan Tiandimu untuk mencari lebih banyak lagi. Kurasa mereka akan segera menemukannya. Li Qingfeng meminta Kaisar Lingyun untuk membawa semua bahan. Li Qingfeng sangat gembira ketika melihat bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan abadi yang dahsyat dari mereka, dengan energi Yin Yang sejak awal penciptaan. Lili telah berlatih cahaya Yin Yang, teknik suci Yin Yang, dan teknik pedang Yin Yang sebelumnya. Ia sangat akrab dengan energi Yin Yang di dalam material-material ini. Namun, King Feng Li juga tahu bahwa bahan-bahan ini masih jauh dari cukup untuk menciptakan Yin Yang Immortal Arai yang sesungguhnya. Bulu burung nasar Yin yang panjangnya lebih dari 1 meter dan selebar lengan, dengan pola hitam putih di atasnya. Bulu ini berisi hukum Dao abadi dan hukum langit dan bumi. Kristal abadi Yin Yang adalah batu seukuran kepalan tangan, berwarna hitam di sebelah kiri dan putih di sebelah kanan. Batu itu tampak seperti pola Tai Chi dan terus memancarkan cahaya Yin Yang, membelah langit dan bumi. Stalaktit neraka sejuta tahun itu istimewa. Bentuknya cair, dalam botol kecil, hitam di permukaan tetapi putih di dalamnya. Ia melepaskan energi Yin Yang kemana-mana. Rasanya seperti memasuki surga hanya dengan sekali hirup. King Feng Li menaruh semua bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka selama sejuta tahun ke dalam cincin interspatialnya dengan pikirannya. Suara langkah kaki cepat terdengar dari luar. Su Mengyao mendorong gerbang hingga terbuka dan berlari masuk dengan panik. Ia berlari begitu cepat hingga hampir terjatuh ke tanah. Wajah cantiknya memucat. Ia bernapas cepat dengan pakaian yang agak compang camping dan kotor. Melihat Mengyao Su yang terburu-buru, Li Qingshan mengerutkan kening dan bertanya, Mengyao, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu panik?
Meng Yaosu tampak cemas, lalu berkata, tidak bagus, King Feng. Ruyan Liu sedang berkultivasi, tetapi ada yang tidak beres. Dia mengalami deviasi Qi sekarang. Tolong periksa dia. Apa? Ruyan mengalami deviasi Qi. Li Qingfeng terkejut setelah mendengar kata-kata Meng Yaosu. Ada dua tantangan terpenting bagi dua praktisi kultivasi diri. Pertama, kesengsaraan guntur, yang berasal dari Dao Surgawi. Kedua, iblis mental. Setan mental berasal dari keinginan dan gangguan batin. Para praktisi kultivasi harus menyingkirkan semua ini. Jika tidak, mereka mungkin mengalami penyimpangan Qi dan jatuh ke dalam Dao Iblis. Dalam kasus ini, mereka tidak akan punya perasaan dan menjadi iblis, dan jiwa mereka mungkin hancur dalam kondisi terburuk. Tanpa ragu, Li Qingfeng membiarkan Sue Lin dan Kaisar Lingyun tinggal di aula. Kemudian, ia bergegas menuju kamar Ruyan Liu bersama Meng Yaosu. Pada saat ini, energi iblis hitam telah menutupi langit dari kamar Ruyan Liu. Energi jahat pun menyebar ke seluruh istana kerajaan. Jeritan tajam datang dari energi jahat yang bergulir, seolah-olah ada setan yang hendak keluar.